Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini gua mau bahas saham Medco versus El Nusa. Karena kemarin ada yang komen di YouTube, Bang coba kalau misalkan Medco versus El Nusa ini mending mana? Nah, pertama perlu gua kasih tahu guys bahwa Medco ini ya biasanya akan bolak-balik ya ke indeks saham syariah Indonesia. Kenapa? Karena ini terkait dengan hutangnya, guys. Jadi Medco itu dulu bukan indeks saham syariah Indonesia. Sekarang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia. Tapi kemarin, ini gue bahas karena ada yang komentar ya, ada yang komentar di YouTube. Jadi sedikit gue bahas. Tapi kemarin ada yang komentar lagi, terancam keluar dari indeks saham syariah Indonesia. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini terkait dengan hutang yang dimiliki oleh Medco itu sendiri. Jadi Medco itu perusahaan yang suka akuisisi kemudian suka jual. Terakhir dia akuisisi Blok Oman. Blok yang ada di Oman Blok 48 sama 60. Ya, di Oman nih. Pokoknya Oman lah. Blok 48 dan blok 60. Total transaksinya itu sekitar 9 triliun. Nah, biasanya ya, nggak cuma ini aja ya. Biasanya dalam melakukan proses akuisisi itu Medco ini utang. Utang dengan bunga biasanya 9 triliun. Jadi 9 triliun lagi, sorry, 9%. Ya, bunga nih. Biasanya ya ada banyak lah, tapi yang gue lihat dari yang blok 48 sama 60 itu bunga 9%. Nah, hal ini menyebabkan memang utang berbunganya Medco cukup besar. Cukup besar. Nah, sebelumnya Medco itu nggak masuk karena kan pernah di video sebelumnya juga gue bahas bahwa hutang obligasi terutama misalkan ya, obligasi dalam dolar US itu besar bisa sampai 2 miliar. Nah, sekarang masuk indeks saham syariah Indonesia karena kenapa? Hutangnya menipis, menipis sih enggak ya, hutangnya berkurang ya. Hutangnya tetap gede, hutang obligasinya, hutang banknya tetap gede, tapi udah berkurang dibanding beberapa periode sebelumnya. Asetnya juga bertambah 7,5 miliar US dollar. Jadi sekitar 60 triliun. Boro-boro. Malah asetnya Medco itu berapa ya? 120 triliun, guys. 120 triliun, jadi gede. Kalau misalkan ada perubahan ya, perbandingan antara hutang berbunga, pendapatan yang berbunga atau hutang berbunga dengan asetnya, total aset, total ekuitasnya, itu biasanya nanti bursa efek akan mengevaluasi lagi. OJK Bursa Efek ya akan mengevaluasi lagi pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab akan mengevaluasi lagi ini masuk ke indeks saham syariah atau tidak. Tapi saat ini Medco statusnya sebagai indeks saham syariah Indonesia. Nah, kayak begitu guys. Jadi terkait dengan hutang berbunga dan asetnya. Selain itu ada banyak faktor lagi ya. Ada banyak faktor. Nah, kalau misalkan Medco melakukan akuisisi lagi dan dia minjem lagi kemudian hutang berbunganya tinggi lagi, ada kemungkinan dia memang keluar dari indeks saham syariah Indonesia. Itu guys. Nah, ini gue bahas karena memang ada yang berkomentar kemarin ya dan diskusi gitu di kolom komentar. Kemudian dulu ya nggak terlalu sulit membandingkan antara Medco dengan Elsa. Kenapa? Elsa walaupun dulu net profit marginnya kecil, dulu kan kecil guys net profit marginnya. Coba lihat nih, 4%, 3%, 1%, kecil. Dulu Elsa itu kecil, jangan dilihat sekarang. Dulu Elsa sahamnya masih rendah. Karena kenapa? Pendapatannya besar, laba bersihnya kecil. Sama kayak Pertamina, Pertamina induknya, Pertamina itu kan pendapatannya bisa 1.000 triliun, laba bersihnya cuma 50 triliun, 60 triliun. Kalau dibandingkan dengan Petronas, kemudian dengan perusahaan-perusahaan yang lain, Pertamina kalah jauh dari sisi net profit margin ya. Tapi walaupun net profit marginnya Elsa kecil, setidaknya Elsa tidak mengalami kerugian. Berbeda dengan Medco yang dulu mengalami kerugian, sering mengalami kerugian. Dan Medco itu sebenarnya nggak masalah loh di gross profit marginnya, karena Medco itu ya gross profit marginnya gede, gede dia di atas 30%, bahkan terkadang bisa sampai 50%.
Tapi ketika sampai ke bottom line di net profit marginnya itu terkadang minus. Ya, jadi pure karena memang banyak beban yang besar setelah gross profit margin itu, guys. Itu Medco. Jadi dulu itu praktis ya. Dulu itu jangan dianggap 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, enggak. Beberapa tahun ke belakang itu enggak terlalu sulit membandingkan Elsa sama Medco. Dengan mudah biasanya orang kebanyakan akan milih Elsa. Jadi walaupun walaupun kecil untungnya tapi tetap untung gitulah. Enggak berbanding dengan Medco. Dan industrinya berbeda. Medco itu memang dia eksplorasi minyak dan gas, energi. Sekarang dia juga udah mulai masuk ke energi-energi baru terbarukan ya. Elsa itu kegiatan penunjang ya. Kegiatan penunjang di hulu migas. Jadi secara industri juga udah berbeda. Cuman biasanya kalau misalkan ada kenaikan harga minyak, ya kedua-duanya itu terkena sentimen positif baik Elsa maupun Medco. Walaupun sebenarnya yang benar-benar terkena sentimen positif itu ya Medconya kalau ada kenaikan harga minyak. Nah sekarang kita bandingkan guys, kalau sekarang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Medco sekarang udah nggak seperti Medco yang dulu. Pertama, dia tadi masuk ke indeks saham syariah Indonesia. Ada beberapa orang-orang yang mempertimbangkan hal tersebut. Kedua, itu udah nggak rugi-rugi lagi. Dan ketiga, hutangnya itu memang sudah kecil. Hutangnya mengecil maksud gue ya, nggak sebesar sebelumnya, tapi tetap masih gede gitu. Nah, sekarang kita mau bahas ya, kalau misalkan memang dilihat dari PBV-nya, Elsa jelas masih unggul. Elsa jelas masih unggul. Dia di angka 0,86. Per-nya ini bersaing ketat ya, terutama di tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 semester 1. Pernya ada di angka 5 kalau Medco, Elsa ada di angka 4,5. Net profit marginnya jelas. Medco saat ini masih unggul, terutama setelah dia divestasi yang Vietnam, Ophier Vietnam. Gross profit margin dari sisi bisnis, Medco lebih menguntungkan daripada Elsa. Karena kenapa? Gross profit marginnya itu di atas 40% guys, stabil ya. ROE-nya juga masih bagus Medco, ROA-nya juga masih bagus, ROA-nya enggak sih, masih bagus sih ini nih kalau misalkan dilihat per semester tahun 2024 ya. Tapi overall ya bersaing lah di sini. Tahun 2023 ROA-nya 4%, Elsa 5%. Tahun 2022 7%, ROA-nya Elsa 4%. Jadi pilih mana guys? Ya, kalau Medco gini ya, Medco itu memang lu jangan heran ketika nanti dia tiba-tiba produksi minyak dan gasnya meningkat atau tiba-tiba menurun. Karena yaitu dia akuisisi, kemudian dia jual ketika ketika memang sudah waktunya. Bahkan nggak jarang dia jual rugi kalau memang lagi butuh bener-bener duit cash untuk melunasi hutang atau ada keperluan pembiayaan pelunasan. Itu dia kadang-kadang melakukan hal itu. Cuma terkait dengan akuisisi yang di sini nih, blok 48 dan 60 yang Oman ini. Ada tuh yang kalau gua nggak salah blok 48-nya itu masih dalam tahap eksplorasi. Dalam tahap eksplorasi. Kalau masih dalam tahap eksplorasi, ya berarti harganya nggak terlalu tinggi biasanya. Dan nanti ketika memang udah oke, harganya tinggi, baru Medco itu jual. Ini gua melihat dari kebiasaan Medco aja ya. Jadi gini guys, kita udah mengerti kondisinya, kita udah mengerti bisnisnya antara Medco dengan Elsa, dan kalau misalkan terkait dengan kenaikan harga minyak itu yang paling diuntungkan jelas Medco. Dan kalau kita bandingkan dari revenue-nya ini keduanya bagus. Revenue tahun 2016 dia Medco itu 590 juta US dollar. Sekarang udah di angka hampir 2 miliar US dollar per tahun. Elsa juga sama. Kenaikannya bisa lebih dari 100%. Tadinya cuma 3,6 triliun, sekarang udah bisa mencatatkan 12 triliun. Ya. Kemudian dari ekuitasnya kalau kita lihat rata-rata pertumbuhannya memang Medco ini lebih ini nih ekuitas ya guys ya. Medco ini lebih baik. Pertumbuhan ekuitasnya ada di angka 12%. Kalau misalkan
Elsa pertumbuhan ekuitasnya ada di angka 6% rata-rata per tahun kalau kita melihatnya dan membandingkannya sejak tahun 2016. Itu pertumbuhan ekuitas. Jadi Medco lebih baik. Kalau pertumbuhan aset, ya pertumbuhannya kalau Medco itu 11% sejak tahun 2016 per tahun. Untuk Elsa itu pertumbuhannya ada di angka 12%. Nah, gue cukup menarik kalau misalkan ada perusahaan yang pertumbuhan ekuitasnya itu lumayan besar, ya kayak Medco ini. Cuman kita udah tahu data-datanya nih, kita udah bahas industrinya, udah tahu data-datanya. Kalau gue pribadi ya guys ya, iya satu lagi guys, satu lagi nih guys. Secara year to date, nah ini guys, antara Medco dengan Elsa, yang udah terbang itu Elsa. Elsa itu udah terbang 20%. Sedangkan Medco year to date, ini kita ngomongin year to date ya guys ya. Year to date itu masih terbang 12%. Nah, jadi Lulu udah tahu data-datanya secara valuasi yang lagi murah ini. Elsa ini masih murah, Medco ini PBV-nya ada di angka 1. Cuman kalau kita lihat, ya sebenarnya dia juga nggak bisa dibilang mahal-mahal banget nih Medco nih. Nah, pertanyaannya mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik? Kalau gue pribadi gini, sekarang memang pilihannya agak sulit. Cuman kalau misalkan lu memperhatikan concern ini nih, jawabannya memang Elsa. Elsa ini stabil hutangnya, kemudian Elsa ini ya dia akan tetap berada di ISSI. Itu kalau lu memperhatikan atau concern terhadap hal ini. Cuman ada cumannya. Medco ini juga dalam beberapa tahun belakangan mulai menunjukkan adanya geliat yang positif. Kayak gitu guys. Jadi bukan tidak mungkin nanti dia asetnya akan bertumbuh juga. Ya, asetnya kan bertumbuhnya lumayan guys. Tadinya 3,5 miliar US dollar tahun 2016, sekarang jadi 7,6, 7,5 lah asetnya. Bertumbuhnya nggak nyampe 10 tahun itu 100% lebih. Itu lumayan guys. Walaupun sebenarnya Elsa juga ya. Elsa itu tadinya 4,1 triliun, sekarang udah di angka 10 triliun. Ya nambah juga 10%. Jadi keduanya gue bilang sama-sama bagus. Cuman kalau misalkan lu concern di sini, ya concern di ISS ini memang pilihannya Elsa lebih stabil. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin nanti Medco akan ngutang lagi, kemudian dia mengakuisisi lagi, melakukan akuisisi lagi, kayak gitu guys. Jadi itu guys ya. Cuman kalau misalkan ngelihat Medco memang tadi gue bilang secara bisnis dia lebih menguntungkan, gross profit marginnya di atas 40%. Kemudian ketika harga minyak naik, ya, ini nih, ketika harga minyak naik, minyak naik, Medco termasuk perusahaan yang akan langsung diuntungkan dari sisi sentimen dan dari sisi kinerja. Apalagi kalau Medco jual aset lagi, dia bisa dapat duit besar lagi dan labanya bisa tiba-tiba tinggi. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk jawabannya gue kembalikan kepada lu. Silahkan lu komen ke bawah, di bawah mendingan Medco atau Elsa ya. Semoga lu sehat selalu dan sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.